Halo guys, kembali lagi dengan saya Andika Respan di channel Sabar Bandi. Pada video kali ini saya akan mereview mobil RC saya ini, yaitu mobil RC harga 75 ribuan tapi saya upgrade sehingga menjadi RC yang full proporsional. Mungkin untuk upgradean kali ini agak berlebihan ya guys, karena menggunakan komponen-komponen yang harganya ya mungkin totalnya hampir 1 jutaan. Tapi nggak apa-apa, untuk project kali ini merupakan project awal saya untuk memasuki kelas hobi di RC ini. Jadi saya menggunakan mobil RC anak saya yang harga 75 ribuan dan kemudian saya merombak total isi elektronik dan komponen-komponen lainnya sehingga menjadi RC yang full proporsional. Nah, seperti apakah mobil RC modifan saya ini? Langsung saja, mari kita simak videonya. Nah, seperti inilah tampilan dari RC modifan saya ini. Di bagian atas sangat terlihat menonjol dua buah baterai 18650 yang saya pasang menempel di kap belakang bodi. Saya menggunakan rangkaian baterai 2P atau 2 paralel supaya menghasilkan tegangan listrik yang tidak terlalu tinggi, karena tegangan listrik yang terlalu tinggi akan bisa merusak servo yang saya pasang, karena saya menggunakan servo yang murah-murahan aja. Cara pemasangannya, pertama saya melubangi bodi bagian atas menggunakan cutter solder seperti ini, supaya baterai yang menempel tidak terlalu menonjol ke atas dan sebagian baterai masuk ke dalam bodi. Karena baterai menempel permanen di mobil ini, sehingga saya harus membuatkan charger internal yang langsung bisa ngecharge baterai langsung dari mobil ini. Saya membuat lubang di bagian pintu samping untuk memasukkan kabel micro USB, dan saya langsung bisa ngecas mobil ini menggunakan chargeran HP. Kemudian di bagian depan mobil bisa kita lihat dengan jelas servo yang fungsinya untuk membelokkan ban depan. Yang sebelumnya hanya menggunakan dinamo, saya menggantinya dengan servo supaya bisa belok halus seperti RC kelas hobi lainnya. Karena ukuran servonya yang cukup besar, saya harus melubangi kap depan mobil dengan cara menyolder cutter seperti saya memasang baterai sebelumnya. Nah, seperti inilah pergerakan dari ban depan belok ke kiri dan ke kanan menggunakan servo. Berbeda dengan versi standarnya yang menggunakan dinamo, belok kiri dan ke kanannya tidak sehalus ini. Jadi langsung mentok ke kiri dan mentok ke kanan dan tidak bisa diatur secara proporsional. Menurut saya malah cukup keren sih, karena gear-gear di dalam servo bisa terlihat berputar ke kiri dan ke kanan. Kemudian di bagian dinamo saya tidak mengganti sama sekali dan masih menggunakan dinamo standar bawaan RC murah ini. Namun untuk performanya akan jauh lebih baik karena komponen listrik di dalam RC ini sudah saya ganti semua, sehingga kecepatan dan torsinya akan lebih besar. Nah, untuk transmitter atau remote yang saya gunakan adalah Radiolink RC4GS. Untuk harga dari transmitter ini sekitaran Rp700.000. Namun saya agak sedikit beruntung karena sebenarnya yang saya beli itu adalah Dumbo RC yang 6 channel. Harganya pun cuma 350 ribuan aja. Namun saat saya membelinya, seller salah mengirim transmitter ini yang harganya 2 kali lipat dari transmitter yang saya beli. 350.000 malah dikasih transmitter seharga Rp700.000. Namun seller yang dari Tiongkok ini tidak berkenan untuk retur karena mungkin ongkirnya yang agak mahal ya guys. Jadi membiarkan saya untuk menggunakan transmitter ini. Transmitter ini menurut saya cukup canggih ya guys, karena menggunakan panel LCD untuk mengatur seluruh kebutuhan dari remote ini. Misal untuk trimming, kita bisa melihat secara digital posisi trimming ke kiri atau ke kanan atau mungkin trimming dari gasnya. Dan masih ada banyak fitur lagi yang saya belum mempelajarinya. Mungkin teman-teman di sini sudah lebih tahu dari saya apa aja fungsi dari transmitter Radiolink ini. Transmitter ini dibekali dengan antena yang konon katanya bisa menjangkau kit kita sampai dengan jarak 200 meter. Oke, sekarang saatnya mari kita bongkar. Nah, seperti inilah bagian dalam dari kit ini. Cukup berantakan karena kabel yang ada di dalamnya mungkin terlalu panjang, sehingga saya harus menggulungnya seperti ini. Sebelum saya menempatkan komponen-komponen ini, saya harus memangkas habis bagian-bagian plastik bawaan dari RC ini supaya menyisakan ruang yang cukup besar. Karena pada rencana awalnya baterai saya masukkan di dalam. Setelah saya perhitungkan, ternyata baterai harus ditaruh di atas kap mobil. Namun saya tidak merusak sama sekali komponen untuk penahan roda depannya untuk penempatan servo. Nah, dari dalam kita bisa melihat bagian baterai yang sedikit masuk ke dalam. Kemudian saya lem permanen menggunakan lem bakar. Dan ini adalah modul power bank yang saya gunakan untuk mengecas baterai menggunakan kabel micro USB. Sehingga kita bisa menaruh mobil ini di atas tumpukan 100 baterai vapor dan langsung mengecasnya dengan kabel micro USB. Dan setelah penuh, kita tinggal mencabutnya saja. Untuk ESC atau Electronic Speed Controller, saya menggunakan ESC20A yang harganya sekitar 45 ribuan.
Kemudian untuk receiver, saya menggunakan receiver bawaan transmitter RC4GS yang di dalamnya sudah disematkan sensor giroskop. Nanti kita akan coba nyalakan fitur ini. Untuk servo, saya menggunakan SG90 yang harganya sekitar 13 ribuan saja. Untuk servo seharga 13 ribuan ini, performanya cukup bagus dan tidak mengecewakan. Pemasangan servo ini adalah bagian tersulit dari modifikasi RC ini. Saya masih menggunakan shaft ori dari RC murah ini, dan saya harus memangkas beberapa bagian plastik dari shaft ini dan membuatkan pengait yang bisa dikaitkan ke tuas servo, sehingga bisa memungkinkan servo untuk membelokkan ke kiri dan ke kanan sesuai perintah transmitter. Untuk pengaitnya saya buat dari potongan plastik yang saya tempel menggunakan lem besi. Menurut saya cara ini cukup kuat dan mungkin cukup awet karena lem besi itu sifatnya seperti plastik dan menempel permanen. Saya juga harus memangkas box depan sesuai dengan bentuk servo ini. Cara pemangkasannya menggunakan solder cutter seperti saat saya membuat lubang baterai dan lubang charger. Nah, setelah kita melihat isi dalamannya, langsung saja mari kita nyalakan RC ini dan kita test ride. Ya maklum saja ya teman-teman, karena saya masih newbie, sehingga saya belum terlalu ahli untuk mengendalikan mobil ini. Untuk video test ride kali ini, belum saya nyalakan fungsi gironya ya guys, karena pada setelan pabrik fungsi giro belum nyala, sehingga harus kita nyalakan dulu dengan cara menekan tombol di dalam receiver sebanyak 3 kali, sehingga sensor gironya baru bisa kita fungsikan. Oke, kita simak aja video test ride ini. Bang. Giro. Nah, saat ini sensor giro sudah saya nyalakan. Sehingga saat mobil saya gerakan ke kiri, giro akan memerintahkan servo untuk belok ke kanan. Fungsi ini bisa membantu menstabilkan mobil saat spinning atau saat menerima benturan dari jalanan yang tidak rata. Saat mobil melaju, mungkin mobil akan bergerak ke kiri dan ke kanan ketika membentur jalan yang tidak rata. Sehingga servo akan membantu mengembalikan posisi mobil untuk tetap melaju pada arah yang stabil. Wah, cukup keren ya guys. RC seharga 75 ribuan sudah dilengkapi dengan sensor giroskop. Ya, menurut saya ini cukup berlebihan sih, karena harga receivernya saja hampir bisa untuk membeli 3 buah RC ini. Dan saya cukup beruntung karena mendapatkan transmitter dan receiver ini dengan harga separuhnya saja. Nah, ketika saya coba di jalanan yang tidak terlalu rata, fungsi giro ini sudah bisa kita lihat. Sensor giro akan membantu mobil untuk tetap berjalan lurus. Sehingga saat memutar bagian jalan yang tidak terlalu rata, servo akan menerima perintah dari giro untuk meluruskan posisi mobil kembali ke depan. Bisa kita lihat, mobil terlihat seperti goyang ke kiri dan goyang ke kanan karena mencoba untuk menstabilkan arah jalannya. Oke, demikian video review saya mengenai mobil yang baru saya upgrade ini.
Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Mohon maaf jika ada istilah-istilah yang salah saya katakan, karena memang saya masih newbie di bidang per-RC-an ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Lah iki baterai ini wis tak kayak cover dhuwure ben mengko nek mobil malik orang rusak baterai ini. Soalnya bahaya rek nek sampai baterainya bocor. Ya ora?